Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di video tutorial rakit PC, guys ya. Kalau kalian belum nonton part sebelumnya, gua saran sih kalian nonton dulu ya part sebelumnya ya. Linknya akan gua taruh di deskripsi, teman-teman ya. Atau kalian bisa masuk aja ke channel gua ke playlist tutorial rakit PC, oke? Oh ya, sebelum kita lanjut, disclaimer dulu. Kalau kalian udah baca semua disclaimernya, sekarang kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, kita masuk ke segmen ini teman-teman ya. Semuanya tentang fan, lalu cooler tower, lalu water cooling, lalu casing yang udah ada fan-nya, fan yang statis, fan yang tidak ada lampu, fan yang rainbow, fan yang satu warna doang, fan ARGB serta casing yang udah dapat fan-nya semua jadi satu di sini teman-teman ya. Gua nggak bisa pisahin karena bisa gue bilang ini cukup kompleks ya. Mereka tuh terkoneksi satu sama lain, jadi gue harus ngejelasinnya di satu segmen ini. Jadi kalian gua saran benar-benar pasang telinga kalian ya, dengarkan yang akan gua ngomong ya. Kita akan mulai dari kipas, lalu ke cooler tower, lalu ke water cooling, lalu ke fan ya. Kita akan bahas semuanya satu per satu ya, dari mulai jenis colokannya sampai akhir, oke? Oke, pertama kita masuk ke ukuran fan dulu teman-teman ya. Untuk fan sendiri, ukurannya biasanya disebut dalam satuan milimeter teman-teman ya. Tapi kalau kalian pusing ya bilang sentimeter juga boleh aja ya. Oke, kita mulai dari sini. Ini fan ukuran 80 mm ya, atau 8 cm ya. 80 mm ya 8 cm. Maksudnya apa? Berarti panjang lebarnya sama-sama 8 ya, sama-sama 8 cm atau 80 mm. Jadi 80 mm kali 80 mm ya. Lalu ada fan 92 mm ya, atau 9,2 cm. Berarti panjang kali lebarnya 92 kali 92 ya. Lalu ada fan 120 mm atau fan 12 cm. Berarti panjang lebarnya itu 120 kali 120 atau 12 cm kali 12 cm ya. Ada juga yang ukuran 140 mm atau 14 cm. Berarti 14 cm kali 14 cm atau 140 kali 140 ya. Sebenarnya masih ada lagi fan 200 mm atau fan 20 cm. Cuman gua lagi kagak megang contoh produknya teman-teman ya. Intinya dia lebih gede dari yang 14 dong, kan dia 20 cm, dia lebih gede ya. Oke. Nah, dalam rakitan PC ya, rata-rata fan yang dipakai di dalam casing itu adalah yang 120 mm ya. Rata-rata casing-casing itu supportnya 120 mm ya. Tapi ada beberapa casing yang pakai 140 juga ya. Bahkan ada yang pakai 200 mm juga ya. Cuman kalau casing yang pakai fan yang 200 mm yang 20 cm yang gede, biasanya dia tuh emang udah include bawaan dari casingnya biasanya. Jarang banget gua nemu toko yang ngejual fan 20 cm lalu mau dirakit ke casing yang memang support fan 20 cm dan fannya belum dapat gitu. Jarang. Biasanya dia kalau yang 20 cm atau 200 mm itu udah include ya. Oke. Terus ada juga beberapa casing yang make fan 92 sama 80. Tapi itu biasanya casing-casing yang kecil ya. Intinya kalau kalian beli casing ya, itu dibaca guys ya, casingnya supportnya fan-nya maksimal berapa ya, di bagian depan berapa, bawah berapa, belakang berapa, atas berapa, sama di samping berapa ya, itu teman-teman baca ya. Kadang di bagian depan itu ada tulisan 3 kali 120 atau 2 kali 140. Kadang juga ada 3 kali 120 sama 3 kali 140. Itu dibaca aja guys ya. Berarti kalau misalkan tulisannya front
3 kali 120, berarti di depan casing itu bisa pakai 3 fan ukuran 120. Kalau 3 kali 140 di front, berarti dia bisa pakai 3 140 di depan. Kalau tulisannya 1 kali 120 di belakang, berarti cuma bisa 1 fan 120 di belakang. 1 kali 120 garis miring 140 di belakang, berarti bisa 120, bisa 140 ya. Cuman biasanya gua tuh pakai fan casing di rakitan-rakitan PC itu yang 120 cm yang seperti ini teman-teman ya. Oke, kalau yang 92 biasanya dia ada di CPU cooler ya, atau cooler tower teman-teman ya. Yang 80 ini cukup jarang sih make, rata-rata sekarang biasanya makanya 92 ya, dan paling banyak ada di 120 mm. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis fan-nya ya. Ini gua kategorikan jadi 4 biji seperti ini aja teman-teman ya. Yang pertama ada statis non LED ya. Dia fan yang tidak ada lampunya, fungsinya ya fan aja teman-teman ya. Lalu ada fan statis rainbow ya. Dia statis, gak bisa dirubah warnanya. Rainbow aja begini, sampai dia rusak gitu dari pertama beli. Rainbow, kagak bisa diganti warnanya. Ada juga statis yang satu warna seperti ini. Ada warna putih, ungu, merah, tergantung kalian belinya apa. Pokoknya, kalau untuk fan statis ya, dia nggak bisa diganti warnanya. Kalau bawaannya rainbow, ya udah rainbow. Bawaannya putih, ya udah putih. Bawaannya merah, ya udah merah. Dan yang non LED, ya non lampu ya, dia nggak ada lampunya. Oke. Lalu ada fan ARGB ya. ARGB itu addressable RGB teman-teman. Jadi warnanya bisa kita ganti sesuai keinginan kita teman-teman ya. Nih misalkan ini mau gua ganti, jadi biru, jadi hijau. Karena dia addressable, bisa kita ganti warnanya sesuai selera kita ya. Oke. Untuk tipe warna fan-nya atau jenis fan-nya kurang lebih seperti itu. Sekarang kita masuk ke kabel-kabelnya teman-teman ya. Karena beda fan, bentukan colokannya kadang beda ya. Oke, yang pertama untuk fan-fan yang tidak berlampu ya, dia colokannya biasanya seperti ini ya. Ini colokan untuk daya powernya teman-teman ya. Namanya PWM 4 pin ya. Oke, tapi selain ada yang 4 pin, dia juga ada yang 3 pin seperti ini teman-teman ya. Dia lubangnya 3. Jadi ada yang 3, ada yang 4. Oke. Fungsinya ya biar fan-nya muter ya. Oke. Lalu ada fan yang colokannya seperti ini ya. Untuk yang colokannya seperti ini disebut Molex, M-O-L-E-X, Molex ya. Biasanya fan-fan yang dia ada lampunya tapi dia statis, entah rainbow, entah warna apapun ya, colokannya dia seperti ini teman-teman ya. Tapi ada juga sih fan yang statis ada lampunya, colokannya PWM juga. Cuman rata-rata biasanya pakai Molex seperti ini ya. Oke, lalu ada juga guys fan statis yang ada lampunya, colokannya ada 2 begini. Dia ada PWM dan ada Molexnya juga ya. Dan kalau kalian nemu fan kayak gini ya dengan 2 colokan seperti ini, kalian bebas mau nyolokin pakai Molex boleh, pakai PWM juga boleh, pilih salah satu aja ya. Lalu untuk yang ARGB atau addressable RGB yang warnanya bisa diganti ya, dia kabelnya biasanya 2 seperti ini. Ada PWM 4 pin ya, ada yang ARGB 3 pin seperti ini ya. PWM 4 pin untuk dayanya biar kipasnya muter, ARGB 3 pin ya. Ini 3 pin 5 volt ya, namanya ARGB 3 pin 5 volt untuk lampu-lampunya. Ini harus dicolok dua-duanya teman-teman. Kalau kalian cuma colok PWM ya, kipasnya nanti dia muter doang. Kalau kalian colokin ARGB 3 pin, nanti dia lampunya nyala doang, tapi kipasnya kagak muter. Jadi harus dicolok dua-duanya. Lalu ada juga guys fan ARGB yang pakai colokan 6 pin seperti ini ya. Oke, jadi
ada beberapa fan yang kayak, aduh nih kabel kayak gini kalau dua ini ribet nih, udah jadiin satu kabel aja ya. Nah kayak gitu juga ada ya, ini dari bawaan brandnya teman-teman ya. Ada brand yang ngasih kabel sebiji begini, ada yang ngasih bercabang kayak begini ya. Oke, masih ngomongin fan ARGB ya. Ini sekarang kita masuk ke yang bawaan casing ya. Terkadang untuk fan ARGB yang bawaan casing itu dia kagak make colokan yang kayak tadi, nggak make yang PWM sama ARGB 3 pin ya, tapi ada beberapa juga yang ada. Nah, biasanya mereka pakai sambungan yang seperti ini, teman-teman. Nih, ya. Modelan colokannya seperti ini. Dan biasanya sudah sambung menyambung jadi satu ya. Oke. Antar fan dalam casing, lalu ujungnya ada molex teman-teman ya. Lalu terkadang ada juga ARGB 3 pin ya. Kalau misalkan kalian menemukan fan casing ARGB dengan model colokan yang seperti ini, kalau dia cuman ada molexnya, berarti ganti lampunya itu cuma bisa di casingnya aja teman-teman. Jadi di casing biasanya ada tombol LED ya, itu kalau misalkan cuman ada molex doang teman-teman ya, atau SATA ya, itu ganti lampunya via casing. Karena untuk ganti-ganti lampu ARGB itu banyak banget opsinya teman-teman ya. Pertama, bisa via casing, tombol LED atau enggak tombol reset ya. Kedua, via controller, kalau di controllernya ada tombol ya. Yang ketiga, via remote kalau ada remote. Yang keempat itu via software teman-teman ya, software ARGB bawaan motherboard dengan catatan motherboardnya support ARGB ya. Nanti kita akan jelasin soal per remote-remotan itu, tapi kita kesini dulu teman-teman ya. Oke, jadi untuk yang ini tadi kan colokannya modelannya yang seperti ini teman-teman ya. Oke, colokannya model seperti ini, lalu kita dapat molex ya, dan dapat ARGB 3 pin teman-teman ya. Nah, ini berarti kita bisa ganti warna lampunya pertama via casing dan juga via software motherboard dengan catatan si ARGB 3 pin ini dicolokin ke motherboard ya. Lalu kalau kita mau ganti lampu casing ya, lampu fan ini dari casing ya, ada kabel di sini yang namanya LED SW ya, itu dicolokin ke sambungannya. Biasanya sambungannya kotak kecil seperti ini, teman-teman. Nih, dicolokin. Nah, jadi nanti ganti lampunya di sini, teman-teman. Ada tombol LED, teman-teman ya. Oke. Lalu ada juga fan ARGB yang modelannya molex seperti ini ya. Dan buat teman-teman ya, untuk molex itu dia bisa sambung menyambung jadi satu seperti ini teman-teman ya. Ini udah gua rapihin ya. Jadi dia bisa sambung menyambung jadi satu seperti ini ya. Dan dia itu kalau fan-nya molex ARGB, di ujungnya ada molex seperti ini ya, yang tidak tersambung ke kabel manapun. Yang ini harus dicolok guys. Kalau yang ujung ini kagak dicolok atau hilang ya, kalian nggak bisa ganti warna fan kalian. Fan ini nanti nggak bisa diganti warna teman-teman ya, jadi harus dicolok ya. Dan kalau misalkan cuma molex seperti ini, berarti kita cuman bisa ganti warna via tombol yang ada di casing, entah tombol LED atau tombol reset ya. Beda kayak sebelumnya. Sebelumnya kita masih dapat ARGB, jadi bisa ganti via motherboard. Untuk yang ini karena cuma dapat molex, berarti cuma bisa lewat casing ya. Dan di sini sama guys, ada kotaknya juga ya. Cuman yang dicolok ke sini adalah reset SW ya, dicolokin. Oke, kalaupun nggak dicolokin ya nggak apa-apa, cuman kalian kagak bisa ganti warnanya. Kalau mau ganti warnanya, ini harus dicolokin. Ganti lampunya nanti gimana? Ke casing ya. Di casing itu ada tombol power, ada reset. Nih, tombol reset inilah yang dipakai untuk ganti warna teman-teman ya. Karena biasanya tombol reset yang ada di casing itu jarang sekali kepake ya. Sampai saat ini jujur ya, gue pakai PC ya, udah nggak pernah pakai tombol reset yang ada di casing. Tombol reset gue ganti fungsinya sebagai tombol buat ganti
warna lampu ya. Kecuali casing lu seperti ini ya, dia ada tombol power, ada reset, ada tombol LED. Enak, resetnya masih bisa dipakai fungsi sebagai reset ya, untuk reset PC kalian. Kalau misalkan ada LED ya udah tinggal colokin LED. Tapi kalau misalkan kayak ini kan nggak ada LED-nya ya, berarti ganti warnanya via tombol reset. Tombol resetnya dicolok ke kotak kecil ini. Oke. Di depan kita sekarang ada fan lagi teman-teman ya. Kita masuk ke tipenya sekarang atau ke modelnya lah ya. Jenis tipe sama model tuh mirip-mirip gak sih? Ya pokoknya ini ada fan di depan kita teman-teman ya. Yang pertama ini fan ukuran standar teman-teman ya. Fan yang seperti sebelum-sebelumnya yang gue liatin. Nah untuk fan seperti ini, untuk sirkulasinya masuk ke sini, keluar ke belakang ya. Kalau kita ngelihat dari sini ya, yang hitam ini kita sebutnya sebagai frame ya, yang putihnya ini blade ya. Nah, angin itu masuk ke sini, keluarnya di belakang sini ya. Oke, masuk dari depan yang tidak ada tulang-tulang di blade-nya, keluar di belakang ini yang ada tulang-tulang dari frame-nya nih. Ya, gue nyebutnya kalau ini tuh tulangnya teman-teman nih, tulang fan ya. Oke, intinya kalau fan-fan yang pada umumnya itu angin masuk dari depan, keluar di belakang. Ya, oke. Lalu ada fan yang namanya reverse, fan yang terbalik, reverse. Ya, oke. Jadi untuk sirkulasi dalam casing ya, ini gue kasih tahu lagi. Dari depan itu angin masuk, keluar di belakang. Dari bawah angin masuk, keluar di atas. Untuk yang dari samping bebas, mau angin masuk, mau angin keluar. Rata-rata tapi biasanya makainya angin masuk. Ya, oke. Nah, fan reverse ini fan-nya kebalik. Kebaliknya di mana? Di blade-nya, teman-teman, ya. Jadi, sirkulasinya dia itu bukan masuk dari sini lalu keluar di belakang. Enggak, tapi masuk dari belakang keluar ke sini, ya. Oke. Kenapa harus ada fan reverse, ya? Atau kenapa kita harus beli fan reverse? Contohnya seperti ini, ya. Ini ada casing lagi di sebelah, ya. Kita mau bikin area samping ini masuknya di sini, keluarnya di sini. Kalau pakai fan ukuran atau fan yang tipenya normal seperti ini atau modelnya normal seperti ini, misalkan kita taruh begini ya guys ya. Anginnya masuk ke sini, keluar di belakang. Tapi kalau misalkan mau dari belakang lalu masuknya ke sini, berarti ini kita harus balik dong, ya. Nah, ini fan-nya dipasang kebalik seperti ini, tulangnya ngadep ke kita. Biar masuknya dari luar, lalu anginnya keluar di dalam, ya. Nangkep ya guys ya. Nah, ini kan rada kurang estetik untuk dilihat ya, karena bagian belakangnya nih yang ngadep ke kita, ya. Makanya adalah fan reverse seperti ini, biar tetap kelihatan cakep seperti ini, ya. Ngadepnya tetap begini, bukan kelihatan tulangnya, tapi untuk sirkulasi dia tetap pas, dari luar anginnya masuk, dari sini baru anginnya keluar tuh ke sini. Arah anginnya ke sini aja pokoknya ya. Jadi kurang lebih untuk fan reverse seperti itu ya. Ini pun berlaku untuk di bawah teman-teman ya. Di bawah kan kita kalau masang fan anginnya masuk keluar ke atas ya. Kalau misalkan kita pasang seperti ini, nanti sirkulasinya kebalik. Ini malah masuk ke sini, keluarnya ke bawah. Jadi harus dibalik seperti ini biar angin masuk, keluarnya ke atas. Tapi kalau seperti ini, tulangnya kelihatan. Nah, biar dia estetik modelnya begini, tulangnya nggak kelihatan. Jadi yang di bagian bawah itu pakai fan reverse seperti yang di samping. Ya, jadi kapan kita harus pakai fan reverse? Ya di samping ya seperti ini, atau enggak di bawah ya. Oke, itu kurang lebih untuk fan yang biasa dan yang reverse ya. Lalu ada fan yang slim teman-teman ya. Ini dia sesuai namanya slim, lebih tipis ya. Nah, ukuran normalnya dia seperti ini. Nah, ini lebih tipis ya. Biasanya ditaruh di bagian belakang ya. Biar apa? Ini kan kalau kita ngeliatnya di casing, fan-nya dipasang. Nah, di sini areanya masih kelihatan nih. Kalau misalkan kalian rada kurang suka ya, ini mungkin bakal ngalangin area motherboard di sini. Misalkan motherboard kalian pamer gitu, heatsinknya tebal gitu ya. Nah, ini ada ketutup.
Nah, biar kagak ketutup, pakai fan slim begini. Jadi pas dipasang, nah dia tuh rapet banget nih. Noh, ini kan ada keluar sedikit, noh. Nah, kalau ini pas nih, rapet, nempel ke casing ya. Ini misalkan dipasang di atas sini, kurang lebih seperti itu ya. Kalian mau beli fan slim, boleh. Mau beli fan yang gini, boleh. Mau yang reverse juga boleh. Lalu, ada fan yang namanya static pressure, teman-teman ya. Oke. Sesuai namanya, fan dengan tekanan statis ya. Nah, ini fan-fan yang performanya lebih mantep ya. Oke. Jadi kalau fan-fan standar gini ya udah dia muter aja, angin yang lewat ini sebatas masuk ke sini, keluar ke sini. Tapi kalau pakai ini, mereka tuh lebih masuk anginnya tuh lebih kencang gitu teman-teman. Jadi dia fan-nya muternya kencang gitu. Jadi angin yang masuk itu lebih banyak dan dia bisa mengeluarkan angin lebih banyak biar pendinginannya lebih maksimal gitu teman-teman. Intinya kalau kalian pakai fan bawaan casing seperti ini untuk sirkulasi ini udah cukup. Cuma kalau kalian pengen dapat performa kipas yang lebih, pakailah fan static pressure ya. Oke. Nah, di sini ada dua fan yang static pressure teman-teman ya. Ini TLB12 dari Thermal Red sama TLB12 Extreme ya. Perbedaannya ada di, kalau yang Extreme ini ada dual bearing ya. Dual ball bearing ya. Sama ini PWM, RPM-nya ya atau rotation per minute ya. Itu 2150, dia sangat kencang. Kalau yang ini 3150, dia lebih kencang ya. Terus kalau kalian ngomongin kayak, "Bang, gua kalau beli fan RPM-nya harus berapa? Terus berisik atau enggak?" Sebenarnya guys, lu mau pakai fan bawaan udah cukup. Kalau mau lebih pakai ini. Terus kalau ngomongin soal berisik, ini jujur-jujuran aja teman-teman ya. Gue nyobain fan begini atau fan yang static pressure atau fan-fan yang lain, di telinga gue tuh masih enggak berisik teman-teman. Masih enak-enak aja untuk didengar, masih wajar lah. Masih berisik kipas angin tornado guys. Sumpah. Kalau fan-fan kayak gini mah masih wajar di telinga gue, tapi balik lagi ya, itu tergantung telinga masing-masing. Ada orang yang memang telinganya sensitif gitu, ngedengar suara dikit udah berisik. Ada juga yang mungkin kayak gue kagak ngerasa ada pengaruh apapun nih di suara fan-nya, adem-ayem aja gitu loh. Jadi kalau kalian misalkan telinganya sensitif, pengen tahu fan itu berisik atau enggak, gue saran kalian pergi ke toko langsung, minta dicek nyalain, terus lu denger. Kalau lu ngerasa berisik ya ganti, kalau lu ngerasa aman ya angkut kayak gitu. Karena kalau ditanya, "Bang, ini fan ini berisik atau enggak?" Itu jawabannya kan belum tentu yang gua rasain sama lu rasain sama gitu. Menurut gua sih nggak berisik, tapi bisa aja menurut lu itu berisik ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk fan, misalkan kalian nggak mau beli fan reverse, mau pakai fan kayak gini dibalik gitu ya, biar tulangnya ada ngadep belakang seperti ini, mau di samping mau di bawah gitu, nggak apa-apa. Mau kalian beli reverse biar kelihatan lebih estetik, boleh. Mau kalian ganti pakai fan yang slim, boleh. Mau kalian ganti pakai fan yang static pressure biasa, mau yang static pressure-nya yang lebih ekstrim, boleh-boleh aja. Ya intinya semuanya sama-sama bagus, sesuaikan aja sama dana, sama budget ya. Karena kalau fan standar itu harganya cukup terjangkau teman-teman ya. Kalau statis kayak gini biasanya 30 sampai 50.000, ada yang 100 juga. Kalau yang ekstrim biasanya udah lebih dari 100, yang slim juga biasanya 100 ribuan. Kalau yang reverse kemarin sempat nemu ada yang murah, fan ARGB juga udah ada banyak yang murah ya. Kalian bisa cari di marketplace, di official store ya. Biasanya kalau per fan-fanan duniawi, gue ngeceknya di berlian komputer teman-teman, ngambil dari Thermal Red atau enggak ID Cooling. Atau kalian bisa cek ke Gamer Outpost ya, ada Shite seperti ini ya. Lalu ada apalagi tuh di nano komputer juga banyak lah fan-fan, kalian bisa pilih. Ada fan dari Arctic juga ya, ini yang seperti ini, banyak banget opsinya, kalian bisa pilih. Intinya untuk fan model-modelnya kurang lebih seperti itu. Sekarang kita masuk ke cooler tower teman-teman ya. Sebenarnya ini kan ada fan-nya juga ya. Masuk lagi guys ke materi yang sebelumnya, lu mau ngambil fan yang non lampu boleh, mau ngambil fan yang anggapnya dia bawaannya udah static pressure juga boleh, mau ngambil fan yang ARGB juga
boleh. Ini selera ya. Nah, untuk ukuran juga dia ada yang model 92, ada yang 120 ya, tergantung kalian belinya yang mana ya. Oke, terus untuk yang non lampu atau non LED ya, dia colokannya PWM 4 pin kayak gini teman-teman ya. Nih yang ini juga sama, tapi dia ada colokan cowok dan ceweknya, ada male sama female ya, atau disebut sebagai daisy chain ya. Jadi kita bisa sambung menyambung jadi satu teman-teman ya. Nah, jadi ini kita bisa colokin begini. Jadi yang dicolokin nanti ke motherboard itu hanya satu aja gitu, kagak berantakan ya. Untuk sirkulasinya sama ya, dibikin searah. Ini kalau satu fan begini ke belakang, ini juga sama, masuk dari sini ke belakang. Kalau fan-nya ada dua kayak gini, sirkulasinya jangan sampai nabrak ya, pastiin masuknya dari sini, keluarnya di sini. Yang ini jangan sampai kebalik teman-teman. Kalau kebalik nanti anginnya numpuk di dalam semuanya, malah jadi acak adut gitu ya. Kalau misalkan dipasang di motherboard ya, ini ngikutin sirkulasi casing teman-teman ya. Anggap sebelah sini tuh depannya casing ya, atau ini gua ambil dulu deh casingnya biar nangkep ya. Gua naikin lagi. Nah guys, ini casing nih. Nah kita buka dulu deh. Lalu kalian mau masang cooler. Dari depan, sirkulasinya sama ya. Depan angin masuk, belakang keluar. Bawah angin masuk, atas keluar. Samping angin masuk, atau angin keluar juga boleh. Tapi rata-rata angin masuk ya, seperti yang sebelumnya gue bilang ya. Nah, untuk cooler, masangnya bebas. Tapi gue biasanya masangnya seperti ini ya. Anginnya masuk dari sini, keluar di sini. Jadi nanti kalau misalkan kalian pasang cooler, masuk ke sini, keluar ke belakang, keluar lagi ke belakang. Jadi satu arah. Kalau kalian pasangnya kebalik, nanti di sini berebut guys. Yang ini ngeluarin, yang ini angin masuk di sini. Jadi kagak jelas. Terus angin panasnya jadi kebuang ke sini, jadi panas aja dalam casing kalian kalau kebalik. Jadi puterlah ke sini ya. Angin masuk di sini, keluar di sini ya. Terus kalau misalkan dibikin ke atas gimana bang? Anginnya buang ke atas. Ini sebenarnya boleh, tapi balik lagi, coolernya dia support gak kalau dipasang jungkir balik begini? Rata-rata semua begini guys ya. Anginnya masuk dari sini, keluar di sini ya. Untuk si cooler tower seperti itu ya. Terus guys, misalkan gini nih. Untuk yang ARGB ya, ini kan kabelnya ada PWM, ada ARGB 3 pin ya. Tadi gue lupa nambahin, untuk ARGB itu dia selain 3 pin, ada yang 6 pin juga kan ya. Tadi gue udah jelasin juga nih yang 6 pin seperti ini ya. Untuk 3 pin ini dia 5 volt ya. ARGB 3 pin 5 volt. Nah selain itu ada juga yang modelnya mirip kayak gini. ARGB 4 pin 12 volt ya. Dan kalian gak bisa nyambungin ya. Jangan sampai misalkan motherboard kalian ARGB 3 pin atau controller ARGB kalian ARGB 3 pin, tapi pakai ARGB kabelnya yang 4 pin 12 volt. Gak bisa, nanti konslet atau mati, kagak bakalan nyala ya. Jadi kalau bawaannya 3 pin 5 volt ya harus nyolok ke 3 pin 5 volt. Kalau bawaannya 12 pin, kalau bawaannya 4 pin 12 volt, harus nyolok ke 4 pin 12 volt juga ya. Harus sesuai ya. Cuman untuk ARGB sampai saat ini gue belum pernah nyoba yang 4 pin 12 volt, dan gue lebih nyaman sama yang colokannya 3 pin 5 volt seperti ini ya. Jadi bedanya gini guys. Kalau 3 pin 5 volt, dia tuh ada 2 lubang, satunya kosong, ini ada lubang lagi. Kalau 4 pin 12 volt, semuanya ada lubangnya, teman-teman ya. Dan gue jarang banget pakai yang 4 pin 12 volt, bahkan nggak pernah. Karena ARGB yang dipakai, entah di rakitan, entah yang bawaan casing, entah bawaan cooler, water cooling, kayak gitu, rata-rata dia makainya 3 pin 5 volt. Ya, kalau dapat kalian beli itu misalkan dapatnya yang 4 pin 12 volt, mau digabung-gabungin sama yang lain harus di-convert dulu tuh. Ada alatnya atau splitternya, cuman gue nggak tahu deh ada yang jual atau enggak, ada susah juga nyarinya. Gue lebih saran teman-teman kalau misalkan kalian mau rakit pakai cooler ARGB atau beli fan ARGB, cari aja yang 3 pin 5 volt seperti ini, itu akan lebih gampang ya untuk satsetnya ya. Biasanya gue
kalau ARGB itu makanya yang 3 pin 5 volt sama yang 6 pin, jarang banget atau bahkan nggak pernah gue pakai yang 4 pin 12 volt. Lalu ada lagi guys yang PP seperti ini ARGB juga nih ya. Oke, ini namanya kabel VDG, biasanya dicolokin ke motherboard Gigabyte ya. Tapi balik lagi gue udah nggak pernah pakai juga ini, gue selalu pakai yang 3 pin 5 volt seperti ini. Ya oke. Dan kalau kalian beli ARGB ada 2 kabel seperti ini, jangan lupa ya, ini harus dicolokin dua-duanya. PWM untuk power ya, lalu ARGB 3 pin untuk lampu-lampunya ya. Oke, lalu misalkan kayak bang, ini gue udah ada fan-nya nih, cooler, gue mau ganti soalnya ini kan bisa dilepas, gue boleh nggak sih ganti pakai fan yang lain? Boleh guys, terserah ya. Tapi fan-nya memang harus nyari yang cocok guys. Nih, ini kan lubangnya di area belakang teman-teman ya. Dicantelinnya seperti ini. Ada fan yang modelannya seperti ini. Lubang bautnya ada yang di depan, ada yang di belakang. Ini lubang bautnya cuma ada yang belakang doang. Kalau ini ada depan, ada belakang ya. Ini kalau kita colokin atau kita pasang di depan begini, ya kagak muat guys, kagak bisa dipasang ke sini. Oh, ya. Kalau dipasang di belakang, ini kagak ada cantelannya juga, nggak bisa masuk. Mau masuk kemana? Di sini ada tulang. Tuh, ya. Terus misalkan kalian ganti ke sini nih. Nah, ini fan yang colokannya ada depan, ada belakang. Nah, belakangnya kebuka. Nah, ini bisa dicantelin, guys. Noh, bisa dipasang ke sini. Oke. Intinya bisa tuh ya dipasangin ke sini, ya. Tinggal pasangin lagi capitan yang sebelah kiri. Mau diganti boleh. Cuman kalau kalian mau ganti fan, saran gue ganti ke yang memang lebih bagus. Misalkan fan bawaannya bisa dibilang fannya cukup standar. Kalian gantilah ke yang high pressure atau yang static pressure gitu ya, biar dapat kualitas pendinginan lebih maksimal ya. Tapi itu nggak selamanya untuk CPU cooler tuh bisa diganti guys. Fan-fannya ada yang saklek. Ada beberapa brand yang saklek kayak, oh ini cooler gue pokoknya harus pakai fan dari gua dong nih, nggak bisa nih diganti-ganti sama yang lain. Ada yang seperti itu. Ada yang fleksibel kayak begini, bisa diganti-ganti sama yang lain. Itu kalian harus nyari. Nyarinya gimana? Baca, guys. Pinter-pinter aja. Itu fan-nya pakai pengaitnya kayak gimana. Nih. Terus untuk cooler ya teman-teman ya, dia tuh ada yang namanya heatsink. Heatsink itu yang ini teman-teman nih, yang kotak ini nih. Yang berlapis-lapis ini ya. Ini sebutnya heatsinknya ya. Atau siripnya ya. Oke. Kadang ada juga yang menyebut sebagai CPU heatsink, itu satu kesatuan seperti ini. Cooler heatsink itu seperti ini ya. Terus ada heat pipe ya. Heat pipe itu pipanya di sini ada 4 heat pipe. Nah, terus ini ada 3, berarti 3 heat pipe. Terus ini ada 4 heat pipe. Ada cooler-cooler yang 5 heat pipe. Terus ada yang berapa ya? Ada yang 6, ada yang 8 kalau nggak salah ya. Terus kalau misalnya ditanya, emang bagus gak bang kalau cooler yang heat pipe-nya makin banyak, apakah makin bagus? Menurut gua sih enggak juga teman-teman ya. Balik lagi ke harga sih kalau kata gua. Tapi gue juga nggak bohong kalau misalkan ada cooler yang heat pipe-nya gitu banyak gitu. Ada misalkan ada 8 gitu di sini. Ya itu juga bagus-bagus aja. Cuman gue lebih percaya ada harga, ada rupa teman-teman ya. Nah, untuk cooler tower ini biasanya kita bisa dapetin dari di bawah 100.000 sampai jutaan tuh ya. Yang nanya yang bagus yang mana, ya wes yang ada harga ada rupa aja gitu teman-teman ya. Terus kalian harus perhatiin teman-teman dimensinya ya. Jadi kalau kalian mau beli cooler, kalian harus perhatiin dimensi antara si cooler dan juga si casing ya. Jadi kalau kalian nyari casing misalkan di marketplace, baca dulu guys deskripsinya. Di bawah itu ada keterangan tinggi maksimum CPU atau CPU cooler support. Itu dicek berapa milimeter. Habis itu cek yang coolernya berapa milimeter. Karena di cooler itu pasti ada dimensi ya, di deskripsinya juga. Kalau misalkan kalian bingung bisa cek di dusnya teman-teman ya. Dimensi itu seperti ini nih. Ada panjang kali lebar kali tinggi. Ini tingginya 156 mm teman-teman ya. Nah, kalau misalkan barangnya belum kebeli, mau ngecek dimensi kayak tadi, ya kalian baca di deskripsinya, di produknya. Dan pastiin si tinggi cooler ini harus lebih rendah dari maksimal yang diampu oleh si casingnya.
Misalkan kayak tadi cooler ini kan tinggi maksimalnya 156. Berarti nyari casing yang support tinggi coolernya di atas 156, entah 170, 180 atau 200 ya. Biar apa? Biar muat, biar kacanya bisa ditutup. Kalau misalkan kebalikan, misalkan ini tinggi coolernya 156 ya. Terus casingnya maksimalnya tingginya cuma 140. Kagak muat, guys. Dia begini, nanti kagak bisa ditutup. Ininya bakal kebuka begini. Kagak bisa ditutup si casingnya, kacanya. Jadi kalau dilihat dari samping, kalau misalkan kagak muat ya, si cooler ini bakalan ada di luar, guys, begini. Noh, kagak bisa ditutup kacanya. Jadi kalau kalian beli cooler, pastiin tinggi casingnya lebih tinggi daripada si tinggi coolernya ya. Tinggi maksimum cooler yang dapat diampu sama casingnya ya. Oke, kurang lebih untuk CPU cooler seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita ngomongin water cooling all in one ya. Semua jadi satu ya untuk pendinginan si prosesornya ya. Untuk water cooling ini kita tuh tinggal pakai, teman-teman. Sesuai namanya all in one ya. Tinggal pakai, karena dari beberapa pertanyaan yang masuk ke gua rata-rata masih pada nanya kayak, "Bang, ini water cooling gua harus masukin air radiatornya atau enggak?" Gak usah, guys, kalian tinggal beli, pakai, udah selesai gitu. Terus juga air radiatornya kagak usah diganti, guys, pakai aja ya. Terus kalau misalkan ada yang takut nih, "Bang, gua mau beli cooler pakai water cooling takut bocor, Bang." Ini gue ceritain pengalaman gue aja ya. Waktu awal pertama gue mau pakai water cooling all-in-one yang seperti ini, itu gue takut sama. Tapi sampai akhirnya gue dikirimin nih sama brand. Tadinya gue nggak pernah mau nyoba nih water cooling, nggak mau beli, nggak mau gambling gue. Akhirnya dikirimin sama brand, suruh cobain nih. Dikirimin sama distributor DTG tuh gitu. Water coolingnya punya Aerocool Mirage L240. Cobain, Gan, pakai. Tuh. Akhirnya gue coba rakit tuh, gue pakai. Sampai sekarang itu water cooling masih dipakai, teman-teman. Dari mulai waktu itu di PC pribadi gue, turun ke adik gue yang cowok, adik gue yang cewek, sampai ke sepupu gue, itu water cooling masih dipakai. Sudah 4 tahun jalan, ya, cuman ganti pasta doang. Itu performanya masih cakep, tidak ada bocor, dan air radiatornya pun kagak gue ganti, masih aman-aman aja, teman-teman ya. Oke, dan untuk water cooling pun sekarang harganya udah terjangkau, teman-teman. Kalau dulu kan harganya masih di atas 1 juta gitu ya. Sekarang itu kita bisa dapat di harga 700 ribuan tuh udah bisa dapat tuh water cooling 240, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau ngomongin ukuran water cooling ya, itu dimulai dari 120 mm, teman-teman ya. Oke, 120 meter ini gue lagi kagak ada contohnya, tapi kurang lebih gambarnya seperti ini, teman-teman ya. Oke, sampai sekarang gue nggak pernah nyoba atau belum pernah nyoba yang 120, karena menurut gue asa tanggung aja, guys. Harganya beda 100 ribu doang sama yang 240 mm. Jadi gua ngambil yang 240 mm ya. Maksudnya 240 mm tuh gimana? Jadi dia water cooling kipasnya ada dua, ukuran 120. Jadi 120 tambah 120 240 gitu ya. Lalu ada water cooling 360. Berarti dia water cooling dengan panjangnya 360. Dengan fan-nya ada 3 biji, 12, 12, 12 ya. Ada juga water cooling yang ini nih, yang segede gaban. Dia 420 mm. Dia itu ukuran fan-nya 14 cm. Jadi 14, 14, 14 ya. Nah, kalian mau pakai yang mana? 120, 240, 360, 420. Sesuaikan dengan casing kalian. Casing kalian supportnya berapa? Ya. Oh iya, ada juga ukuran 280 mm, teman-teman. Itu ukuran 2 kali 140. Cuman di gua contohnya nggak ada, teman-teman. Gua lagi nggak megang yang 120 sama 280. Adanya di gua yang 240, 360, 420 ya. Lu mau pakai yang mana? Ikutin casing lu. Kalau misalkan casingnya supportnya water cooling 240, ya beli 240. Jangan beli 280 atau 360. Kagak muat. Kalau misalkan supportnya 360, lu mau beli 240, 280 masih bisa. Bisa, cuman nanti rada kopong. Kalau gua mendingan sesuaikan. Kalau supportnya 420, 420. Kalau supportnya 360,
360. Kalau supportnya 280, 280. Kalau supportnya 240, 240 ya. Cuma untuk rakitan-rakitan biasanya rata-rata casing-casing sekarang itu makanya kalau nggak 240, 360 ya. Terus gimana Bang? Pendinginannya kalau sama cooler tower yang begini bagusan mana? Jujur aja guys ya, anggaplah harganya sama. Cooler begini harganya 800.000. Terus ada water cooling 240 harganya 800.000 ya. Harganya sama, mending mana? Lu mau pakai water cooling, lu mau pakai cooler tower, dua-duanya bagus, guys. Terserah lu seleranya yang mana. Mau pakai water cooling atau cooler tower, dua-duanya bagus. Tinggal pilih aja sesuai keinginan lu. Cuman buat gua pribadi, gua lebih senang pakai water cooling ya. Dia lebih stabil pendinginannya. Tapi apakah yang begini tidak stabil? Ya masih stabil juga guys. Balik lagi, ada harga, ada rupa, gitu aja guys ya. Oh iya teman-teman, untuk water cooling dan juga cooler tower, dia tuh ada yang modelannya seperti ini, yang biasa ya, heatsinknya. Ada yang heatsinknya dia itu RGB seperti ini ya. Jadi ada lampunya di atas ya, ARGB. Ada yang kalau di water cooling, water blocknya ARGB seperti ini. Ada yang LCD juga ya. LCD dia bisa nunjukin ini berapa derajat tuh ya. Oke. Tapi bisa diganti juga guys, pakai foto kita atau pakai video GIF gitu ya, gerakan-gerakan itu bisa diganti kalau yang LCD ya. Cooler tower seperti ini juga setahu gue ada kok yang LCD ya. Tinggal kalian pilih tuh maunya yang gimana. Mau yang polosan ya, yang rainbow begini, atau ARGB kayak gini bisa ganti warna ya. Mau yang begini boleh, mau yang tidak ada lampunya juga boleh, mau yang LCD juga boleh ya. Oh iya, untuk water cooling juga dia itu ada kok yang tidak ada lampunya ya. Jadi buat teman-teman yang pengen kayak, Bang gue mau pakai water cooling tapi yang kayak gini Bang kagak ada lampunya, gue pengennya gelap-gelapan deh, kagak ada lampunya, ada nggak? Ada guys ya, yang 240, 360 ada water cooling yang tidak ada lampunya, yang non LED ada ya. Selera, lu tinggal pilih mau water cooling yang non LED, mau yang LED tapi lampunya nggak bisa diganti, mau yang ARGB, mau yang LCD, itu bisa ya. Karena dia kan pakai fan juga ya. Dan fan kayak gini masuknya ke materi fan yang tadi teman-teman, pembahasan fan yang tadi ya. Ada yang statis, ada yang statis rainbow, statis satu warna, ada yang ARGB, ada yang non LED ya. Itu kalian tinggal pilih aja sesuai selera. Yang penting belinya di official store. Oke guys, kita masuk ke fisik water coolingnya ya. Oke, nah untuk water cooling teman-teman ya, ini ada fan-nya ya, seperti yang tadi. Oke. Lalu ini namanya radiator, teman-teman nih, yang panjang kotak ini namanya radiator ya. Oke. Lalu ini pipa water coolingnya, teman-teman ya. Dan ini namanya CPU block ya, atau water block ya, yang dimana nanti ada pompanya di dalam sini. Tapi terkadang ada beberapa water cooling yang pompanya atau pumpnya itu ada di sini, teman-teman ya. Itu tergantung brand masing-masing ya. Oke. Terus ini ada penyangganya, yaitu disebutnya comb atau enggak sisir, COMB, sisir comb ya. Nah untuk penyangganya ini biasanya dapat dari water coolingnya, teman-teman. Gue belum nemu yang terpisahnya ya. Dan untuk comb-nya ini fungsinya ya biar estetik aja gitu, biar rapih ya. Oke. Terus untuk water cooling ya, tidak selamanya fan-nya itu sudah nempel ke radiator, teman-teman ya. Nih, kalau untuk yang dua ini ada Thermaret, ada Montec, fan-nya udah dibautin sama dari sananya guys ke radiator. Ada juga yang terpisah kayak gini, fan-fannya belum dibaut. Jadi kita harus baca manual lalu ngebaut fan-nya ke radiator. Intinya semua ada di manualnya tuh, cara pasangnya teman-teman harus baca ya. Dan memang untuk water cooling itu benar-benar tuh semuanya harus dibaca. Kalau kalian mager bacanya, selesai sudah ya. Oke. Terus untuk fan-nya ya, ini yang di depan kita kan ARGB ya. Ada dua nih. Untuk yang putih ini dia colokannya
ada PWM 4 pin ya, sama seperti fan yang sebelum-sebelumnya gue jelasin teman-teman. Ada PWM, ada ARGB 3 pin. Nah, tapi biasanya kalau di water cooling fan-nya itu colokannya udah cowok cewek teman-teman. Nah, jadi ada yang cowok, ada yang cewek, entah PWM, entah ARGB 3 pin 5 voltnya ya. Ini fungsinya biar kita bisa rapihin kayak gini. Ya, biar kagak bleberan kabel-kabelnya, sambung menyambung jadi satu teman-teman ya. Dan terkadang ada juga water cooling yang ngasih fan-nya itu colokannya dia cuman sebiji teman-teman ya, kagak ada cowok ceweknya. Kalau misalkan colokannya cuman PWM yang cowok nih ya, berarti biasanya dikasih splitter kayak gini. Splitter itu sambungan lah ya. Jadi ini dari 3 fan semuanya dicolok ke sini ya. Terus nanti ini dicolokin ke motherboard ya atau ke controller. Ini fungsinya sama aja ya. Tinggal kalian pilih tuh. Kalau misalkan fan-nya colokannya ada cowok cewek, gue lebih seneng disambungin jadi satu kayak gini biar gue nggak pusing. Ya, tapi kalau misalkan colokannya cuma satu cowok doang ya berarti mau nggak mau pakai splitter, biasanya sudah disediakan. Kalau misalkan belum disediakan ya wes paling kita beli terpisah ya. Ini berlaku untuk ARGB ya. ARGB 3 pin juga ada splitternya ya. Tapi biasanya lebih disebut sebagai controller ARGB ya. Tapi itu nanti setelah yang ini kita bahas water coolingnya dulu teman-teman ya. Oke. Nah, ini di fan-nya ada PWM, ada ARGB 3 pin ya. Di water block-nya juga sama teman-teman ya. Dia ada PWM, kadang ada yang 3 pin, ada yang 4 pin ya. Terus ada ARGB 3 pin ya. Oke. Nah, kalau kita pindah ke yang fan ini ya, ke water cooling yang satu lagi ya. Untuk water cooling yang satu ini, dia kabelnya lebih simple teman-teman. Dia cuman satu kabel aja. Pakai kabel 7 pin teman-teman. Tapi ending-endingnya ada sambungannya atau splitternya untuk ke PWM dan ARGB 3 pin ya. Jadi makanya tadi gue bilang tuh lebih enak kalau ngerakit ARGB-nya yang 3 pin 5 volt karena dari water cooling, dari cooler, dari fan casing rata-rata itu makanya ya ARGB 3 pin 5 volt sama PWM seperti ini teman-teman ya. Paling enak seperti ini ya. Terus ini di water block-nya colokannya juga sama guys ya. Ada PWM, ada ARGB 3 pin. Tapi terkadang mereka ngasih juga nih yang cowoknya. Jadi masih ada cowok ceweknya biar nyambung, biar kagak terlalu kebanyakan splitter. Jadi kalau misalkan ini dicolok ya, oke, yang PWM-nya ini nanti ke motherboard, ARGB 3 pin yang ini bisa ke water block-nya, itu bisa sambung menyambung jadi satu ya. Oke, kurang lebih untuk water cooling seperti itu teman-teman ya. Mau ukurannya 120, 240, 360, 280, 420. Kalau misalnya ARGB ya rata-rata ending-endingnya ketemunya di 3 pin 5 volt sama PWM. Oke, kita masuk ke ARGB controller dan juga splitter teman-teman ya. Kita akan mulai dari splitter dulu teman-teman ya. Oke, ini fungsinya seperti yang tadi gue liatin di water cooling yang warna putih teman-teman. Misalkan fan-nya ada 3 ya, terus biar gak berantakan ya udah dicolokin jadi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini ya. Jadi nanti satu ini doang ke motherboard gitu ya. Atau kalau misalkan kabelnya pendek ya bisa pakai extension. Extension ini untuk ngepanjangin aja. Misalkan fan lo ada satu, kabelnya pendek nih gak nyampe ke motherboard atau ke controller, pakai extension ini. Biar apa? Biar colokannya lebih panjang ya. Terus ini juga sama nih, sama seperti yang tadi ya. Yang tadi kan ini 3 fan ya, untuk 3 PWM teman-teman ya. Nah, kalau ini ada 4 ya. Kalau fan-nya colokannya molex gimana bang? Kalau colokannya molex ya, nih yang seperti ini. Kalau colokannya molex seperti ini bisa sambung menyambung ya, sampai panjang ya, panjang seperti yang gue liatin pas casing warna putih teman-teman ya. Itu kan ada 4 biji tuh ya kayak gini molexnya, itu bisa sambung menyambung ya. Berapa batas maksimalnya? Sebenarnya nggak ada batas maksimalnya, cuma kalau gue pribadi matoknya maksimal di 4 guys ya. Jadi misalkan gue pasang fan semuanya colokannya molex kayak gini ya, berarti yang fan depan 3 biji ya udah dia sendirian.
fan atas 2, belakang 1, 3 biji. Ya udah, jadi 3 biasanya kadang gue seperti itu. Kagak gue gabungin jadi 6 gitu. Ya, cuman kalau kalian mau gabungin jadi 6 ya boleh aja, kagak ada yang larang ya. Terus kalau misalkan masih ngerasa kurang kayak tadi, ah bang ini 3 kurang bang, yang ini juga 4 kurang, gue pakai fan-nya banyak bang. Kalian bisa beli yang model begini teman-teman ya. Oke. Nah dia tuh ada ARGB dan juga ada PWM ya. Ini udah masuknya ke controller teman-teman ya. Oke. Banyak modelnya, ada yang bentukannya kotak begini, ada yang kagak ada cangkangnya guys ya. Noh kayak begini ya. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan selera ya. Ada yang dia colokan atau kontrolnya dia cuma PWM semua, ada yang ARGB semua. Cuman gue lebih enak pakai yang ada dua-duanya guys. Jadi misalkan kayak gini nih, ini ARGB 3 pin ya, 5 volt tuh ya. Yang ini PWM semua. Yang ini juga sama. Yang ini ARGB nih. Tuh ya. Ini ARGB ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. PWM-nya ada berapa? Tuh 2 3 4 5 6 7 8 tuh. Jadi ada dua-duanya, teman-teman. Ini juga ada dua-duanya ya. Tapi balik lagi itu sesuai selera. Ada juga controller ARGB yang dia tuh pakai remote, teman-teman. Jadi dia bisa ganti warnanya pakai remote. Lalu ada juga guys controller ARGB yang di kontrolernya dia ada tombolnya guys ya. Jadi macem-macem ya. Ini gue akan jelaskan satu persatu deh ya kontrolernya biar kalian tidak pusing teman-teman ya. Oke, untuk proses ganti-ganti warna ya atau ARGB di casing itu banyak opsinya teman-teman. Pertama via tombol reset atau LED. Ini gue udah ngomongin tadi ya. Via tombol reset atau LED ya, dicolokin tuh yang kabel tadi tuh ya, diganti via tombol yang ada di casing. Oke. Yang kedua, via remote seperti ini. Ganti tombol via remote ya. Yang ketiga, pencet tombol yang ada di kontrolernya ya untuk ganti-ganti warnanya. Tapi ini nggak semua ada ya. Nih kayak kalian lihat ya, ada kontrol di sini. Kagak bisa tuh pada ganti warna yang di tombol, cuman ini doang bisa. Yang terakhir via software ARGB, itu dengan cara si kontrolernya dikoneksiin ya. Ini ada kabelnya, dikonekin, dicolokin ke motherboard ARGB 3 pin ya. Ya biar apa? Biar sinkron, lalu nanti bisa ganti warna ya. Oke, kalau kita cek dari controller yang ini ya, dia nih kita cek ya, dia cuman bisa ganti warnanya via software ARGB bawaan motherboard ya. Karena kalau kita lihat kabelnya ya, ini colokannya di kiri kanan hanya ada PWM dan ARGB. Di sini juga PWM ARGB. Di bawah sini ada colokan SATA power supply. Nanti jadi power supply colokin ke sini untuk dayanya. Terus di atas ada colokan ini teman-teman. Nah, dar. Lalu di sini ada PWM sama ARGB, PWM ke motherboard, ARGB ke motherboard, PWM untuk daya dan ARGB untuk lampu-lampunya. Berarti kalau kalian mau pakai controller ini, motherboard kalian wajib support ARGB, teman-teman. Ya, kalau motherboard kalian nggak support ARGB, ya berarti nanti kipasnya cuma nyala aja, kagak bisa diganti warna ya kalau misalkan pakai yang seperti ini. Oke. Lalu ada yang modelannya telanjang seperti ini, teman-teman ya. Dia PWM dan ARGB 3 pin. Lalu di sini ada tulisan switch. Ini kita colokin pakai tombol reset yang di casing guys, yang tadi tuh. Nih, reset SW ya. Oh, colokin ke sini. Dar ya. Ini kita bisa ganti pakai tombol yang ada di casing. Entah lu nyoloknya pakai reset berarti pakai tombol reset. Kalau dicolokinnya LED SW berarti pakai tombol LED ya. Terus ini ada dua lagi nih kabel. Yang pertama ini kabel SATA.
untuk ke power supply, untuk powernya. Lalu ada lagi sambungannya di sini, PWM dan ARGB 3 pin ya. PWM untuk daya kipasnya, ARGB 3 pin untuk si lampu-lampuannya sinkron ke motherboard. Jadi untuk controller yang ini dia bisa 2 mode. Bisa pakai tombol reset, bisa sinkron ke motherboard ganti warna via aplikasi RGB motherboard dengan catatan motherboardnya harus support ARGB. Oke. Nah, lalu ada ini teman-teman, controller yang ini ya. Ada SATA power, ini untuk ke SATA power supply dicolok ya. Oke. Nah, ini ada Aura Sync ya. Ini ada ARGB 3 pin ya. Nanti kabelnya ada di sini nih. Jadi tiap controller itu beda-beda teman-teman. Teman-teman harus baca ya. Oh, bahkan ini pun ada manualnya di sini ya, kayak skemanya itu teman-teman harus baca aja pokoknya. Kalau kagak baca ya udah wassalamualaikum ya. Oke, ini ARGB 3 pin dicolokin ya. Terus nanti colokin ke sini ya. Dar. Nah, ini ARGB 3 pinnya dicolokin ke motherboard ya. Lalu ini ada PWM in. Nah, PWM yang ini untuk ke motherboard untuk daya powernya ya, power kipasnya biar muter ya. Kayak kalau SATA ini kayak yang sebelum-sebelumnya itu untuk power si controllernya ya. Jadi di sini juga masih ada SW ya. SW ini bisa kita colokin pakai reset atau enggak LED seperti tadi ya. Oke. Nah, di sini ada strip. Ada lagi guys untuk ARGB itu LED strip ya. Oh, colokannya. Tapi biasanya ini khusus gitu, harus nyari colokan yang sama ya. Sampai saat ini gue udah jarang banget pakai LED strip. Udah lama banget, udah nggak pernah, malah jarang orang-orang yang pakai LED strip ya. Yang pesan-pesan ke gue ya. Jadi untuk controller ini opsi ganti warnanya bisa 2. Pertama via tombol reset ya. Yang kedua via sinkron motherboard ya. Ini sama seperti yang ini ya. Bedanya yang ini colokannya full PWM ARGB, yang ini PWM ARGB sama ada untuk LED strip, bedanya itu ya. Lalu ada yang ini teman-teman, dari Aerocool. Nah, dia colokannya 6 pin teman-teman ya. Terus ada lagi third party RGB. Ini lubangnya sama seperti yang untuk LED strip tuh ya. Jadi harus dibaca guys ya. Fan itu untuk ARGB tadi kan gue bilang ya, selain yang ini ya, yang PWM sama 3 pin, ada juga yang 6 pin seperti ini ya. Nah, kabelnya lebih ringkas karena dia cuma 1. Ini tinggal dicolokin. Das, kayak gitu ya. Terus ini ada kabel lagi nih, MB. Nah, ini colokannya sama kan tuh, PWM sama ARGB 3 pin colokin ke motherboard. Sama di sini ada RST. RST itu reset ya. Berarti colokin lagi reset. Sini. Nah, ya. Dan yang ini dia dapat remote ya. Oke. Nah, ini powernya juga ada colokannya di sini. Tadi kan ada yang SATA-nya langsung ke controller. Nah, ini harus pakai kabel lagi. Jadi beda-beda guys tiap controller. Nah, untuk controller yang ini berarti ganti warnanya pertama via tombol reset, yang kedua via ARGB yang dicolokin ke motherboard sinkron, yang ketiga via remote ya. Oke. Nah, lalu ada juga yang seperti ini. Yang seperti ini tulisannya ada tombol nih di tengah, ada LED speed, ada mode, ada fan speed ya. Terus ada 1 2 3 4 5 6 ya. Ini controller dengan colokannya 6 pin ya. Berarti fan-nya dicolokin ke sini. Das ya. Lalu ini ada power. Powernya kadang pakai Molex, ada yang pakai SATA, colokin ke power supply. Ini MB Sync ya. Berarti colokin ARGB ke motherboard ya.
Lalu di sini ada lagi nih LED ya. Dia ARGB 3 pin ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai controller ini di rakitan kalian ya, pakai fan yang 6 pin. Terus kalian pakai water cooling nih yang ini. Ya. Nih water cooling yang 360 ini. Water coolingnya kan colokannya ada 3 pin ya. 3 pin ini bisa guys dicolokin ke sini. Beda brand bisa guys. Selama dia colokannya sama-sama 3 pin 5 volt, sama-sama 6 pin, dia bisa sambung menyambung menjadi satu ya. Oke. Nah, untuk controller yang ini ya, ini juga tadi ada reset SW ya. Oh, ada reset SW, berarti kita bisa pakai kabel reset atau tombol reset untuk ganti warnanya ya. Untuk controller yang ini, pertama ganti warnanya kita bisa pakai tombol reset, tombol LED. Yang kedua bisa pakai tombol-tombol di sini. Yang ketiga bisa pakai ARGB 3 pin yang disinkron ke motherboard. Yang keempat bisa pakai remote ya. Nah, kalian mau pilih controller yang mana nih? Terserah ya. Mau pakai yang begini boleh, mau pakai yang begini boleh. Cuman memang fitur yang paling banyak ada yang begini ya. Cuma kalian kalau mau nyari controller pengen dapat yang banyak fiturnya, kalian baca-baca dulu aja ya. Terus juga ada guys yang paket hemat seperti ini biar lu gak pusing. Aduh anjir pusing banget, gue harus milih fan, milih controller. Ada nggak yang paket? Ada guys. Dia contohnya ini Furion Thermafrost ya. Dia udah fan 3 in 1 ya. Udah dapat controller sama remote ya. Oh. Oke. Nah ini fan-nya colokannya pakai PWM sama ARGB 3 pin ya. Cuman kabelnya kelihatan banyak aja gitu. Dia pakai colokannya PWM sama ARGB 3 pin ya. Ini colokan ARGB pada umumnya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita intip controllernya teman-teman. Nih. Controllernya seperti ini ya. Di sebelah sini ada colokan PWM. Di sebelah sini ada ARGB ya. Jadi nanti kalau pakai fan nih ya, contohnya seperti ini. Pakai brand lain bisa, guys. Nih, PWM-nya colokin ke sini. Nah, ARGB 3 pinnya ke sini ya. Nah, bisa guys ini. Aman ya. Nah. Terus colokan lainnya kita bisa lihat di sini ya, ada reset, ada power, ada aura ya. Nah, terus di sini ada PWM. Jadi, kalau dari controller yang ini ya, yang pertama kabel PWM harus dicolokin ke motherboard. Terus ini ARGB 3 pin untuk sinkron ke motherboard ya. Lalu ini SATA untuk power ya. Sama ada remote-nya juga. Terus ini bisa diganti warna via reset juga ya. Jadi untuk ganti warnanya kalau controllernya begini, pertama via tombol reset atau tombol LED, yang kedua via remote, yang ketiga via sinkron ke motherboard ya. Jadi tiap controller itu beda-beda teman-teman ya. Teman-teman harus cek and recheck satu per satu. Oke. Oke, kita masuk ke praktek kecil-kecilan untuk nyalain lampu-lampuan dari water cooling, water block, sama fan ke controller ya teman-teman ya. Biar kalian tahu polanya kalau langsung praktek nanti di rakitannya ya, biar kalian nggak pusing. Jadi gue contohin dulu kecil-kecilannya di sini ya. Oke, ini mau beda brand bisa ya teman-teman. Yang penting colokannya sama, ARGB 3 pin, ARGB 3 pin, PWM sama PWM ya. Oke, nah ini gue mau colokin dulu nih fan-nya ya. Fan-nya kan PWM, berarti kita colokin PWM. Mau dicolok di sini bebas guys, gak ada aturan. Ini PWM kita colok. Terus ARGB 3 pin kita colok ya. Terus guys, kalau kalian ngerakit nyolokin ya, gua saran satu-satu. Misalkan kalian masang fan duluan, colokin fan ke controller. Abis itu masang water cooling, baru nyolokin. Kalau kalian masang dulu semua, nyolokinnya terakhir, nanti kalian bingung, aduh ini kabel apa ya, aduh ini kabel apa ya. Gue pribadi enaknya satu persatu, biar apa? Biar pala gue kagak puyeng ya. Oke, terus ini fan water cooling
ya, dia udah nyambung nih. Ending-endingnya ARGB 3 pin sama PWM, colok lagi. Mau diselang-seling boleh nggak? Boleh, bebas. Tidak ada aturan baku ya. Nah, kalau kalian langsung nyolok semua, nanti malah pusing. Ini gue selingnya jauh nih, boleh nggak? Boleh. Terus ini water block, ada PWM, ada ARGB ya. Kalau PWM-nya dicolokin ke motherboard, teman-teman ya. Kalau ke controller, gue nyolokinnya fan-fan gini aja. Kalau ini kan ada water block ya, di sini ada pompanya. Biar pompanya kerja maksimal, gue colokinnya ke motherboard ya. Ini ke CPU pin atau enggak WP atau PAM ya di motherboard. Jadi yang dicolokin ke controller cuman ARGB-nya aja ya. Oke. Ini kita colokin. Set ya. Terus kita cek nih kabel controllernya teman-teman. Ya. Kan ada 3 nih. Ada ARGB 3 pin yang di controller, ada PWM, ada SATA ya atau Molex ya. Ini ARGB, kalau misalkan motherboard kalian nggak punya ARGB atau nggak bisa sinkron, kalaupun nggak mau dicolok nggak apa-apa. Tapi kalian cuman bisa ganti warnanya via remote aja. Karena kebetulan water cooling ini ganti warnanya via remote, via sinkron motherboard sama via reset ya. Oke, ini via reset dia bisa teman-teman nih. Jadi yang tadinya kita cuman bisa 3 ya, sekarang sisa 2 nih untuk ganti warnanya. Karena yang sinkron motherboardnya ini kita nggak colokin teman-teman ya. Oke. Terus ini PWM-nya dicolokin ke motherboard. Cari aja fan atau enggak fan gitu ya, dicolokin. Nah, kabel SATA-nya ini ke power supply teman-teman. Dar ya. Nah, kalau udah gini kita tinggal tes aja, nyalain gitu. Kalau misalkan nyala ya pasti nanti kipasnya muter sama fan-nya nyala teman-teman. Nah ya, ini udah nyala teman-teman. Kalau mau ganti warna ya tadi karena via remote bisa, ya udah via remote ya. Oke. Kalau mau via tombol reset tinggal dipencet aja nanti si tombol resetnya. Tuh bisa ya. Nih. Ini remote-nya gue taruh sini nih, takutnya disangka gue gantinya via remote nih. Gue ganti via tombol reset ya. Nanti ini tombolnya ada di casing ya ceritanya teman-teman ya, tombol reset atau tombol LED ya. Jadi sesuai selera aja ya. Kurang lebih skemanya seperti itu. Jadi karena ini ada 3 ya teman-teman ya. Untuk ganti-ganti warnanya, tadi di controller yang ini bisa via remote, bisa via tombol reset, bisa via sinkron motherboard. Kita bisa pilih mau dicolokin semuanya boleh. Kalau misalkan, gue mau pakai remote doang nih, tombol resetnya nggak mau gue colok, jadi gue gantinya via remote juga boleh aja. Atau kayak, remote gue males, gue buang aja. Terus ini ARGB ke motherboard gue nggak pakai, gue mau pakai tombol reset doang, ganti tombolnya via casing juga boleh, bebas ya. Oke, intinya untuk fan cooler kurang lebih seperti itu teman-teman.